Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang infak. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pengertian infak, bentuk infak, dan anjuran berinfak. Silakan buka buku salam pada halaman 91. Pengertian infak. Secara bahasa, infak artinya membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan secara istilah, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk infak antara lain memberikan sesuatu yang berguna untuk kepentingan umat Islam, seperti untuk masjid, untuk mushola, madrasah atau sekolah, pondok pesantren, dakwah Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan zakat dan infak. Perbedaannya dilihat dari segi hukum, zakat itu hukumnya wajib, sedangkan infak hukumnya sunnah. Kemudian zakat diperuntukkan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang kita sebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi sudah Allah tentukan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan infak itu bersifat netral, bisa untuk siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang keyakinan dan agama mereka. Artinya orang muslim atau non-muslim boleh menerima infak dari kita. Nah, beda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah diperuntukkan untuk yang 8 golongan. Sedangkan persamaannya, zakat dan infak sama-sama berupa harta. Harta itu bisa berbentuk uang, makanan pokok, atau pakaian, dan lain-lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai berinfak terhadap non-muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Karena itu boleh berinfak kepada orang non-muslim dengan syarat bukan termasuk orang non-muslim yang memerangi agama kita atau menjajah dan mengusir kita dari negeri kita. Namun jika mereka memerangi kita karena agama atau mengusir kita dari negeri muslim, kita tidak boleh berinfak kepada mereka. Contohnya nih, misalnya tetangga kita ada yang non-muslim. Nah, tetangga kita itu sangat memerlukan bantuan kita. Dia sangat kesusahan misalnya. Perlu bantuan kita. Nah, apakah kita boleh berinfak kepada dia? Insya Allah boleh. Kalau melihat dari ayat tersebut, surah Al-Mumtahanah ayat 8 ini, kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, baik itu orang muslim maupun non-muslim yang bukan muslim. Insya Allah, harta yang kita infakkan itu akan dapat pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surah Al-Baqarah ayat 272, sebab diturunkannya ayat ini suatu ketika sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi SAW bermaksud menghentikan bantuan kepada non-muslim dengan alasan perbedaan agama. Maka Allah memerintahkan untuk melanjutkan pemberian bantuan sambil berfirman, kata Allah, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu, melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup.
sedang kamu sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan, kata Allah. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 272 tersebut, itu dimaksudkan jika seseorang itu berinfak dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu terserah pada Allah. Nah, tidak ada masalah bagi kita yang berinfak, apakah infak itu diterima oleh orang yang baik, diterima oleh orang yang jahat, diterima oleh orang yang berhak maupun yang tidak berhak, atau diterima oleh orang yang muslim maupun yang non-muslim. Maka itu kata Allah, terserah Allah, itu urusan Allah. Yang kita cari hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berinfak itu netral, boleh kepada siapa aja. Asal yang diinfakkan itu adalah yang baik. Tujuannya baik untuk menolong orang lain. Kemudian anjuran berinfak. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan mengenai infak, diantaranya pada surah Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, dalam memberikan infak, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain itu merupakan sesuatu yang terbaik. Hal ini juga berkaitan dengan Quran surah Ali Imran ayat 92. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, kita kalau mau berinfak, suruh Allah memberikan harta yang terbaik yang kita miliki. Nah, jangan kita memberikan harta yang bahkan kita sendiri tidak mau memakainya atau tidak mau memakannya. Bahkan kita sendiri tidak mau melihatnya. Kita kasihkan ke orang lain. Nah, jangan. Yang harus kita berikan adalah sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Itu anjuran untuk berinfak. Memberikan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Penjelasan berikutnya pada surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, kalau kita menginfakkan harta kita, itu akan dibalas oleh Allah berlipat kali ganjarannya. Balasannya itu berlipat-lipat kali. Diibaratkan seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir. Kemudian tumbuh lagi pada tiap bulirnya itu 100 biji. Jadi berlipat-lipat kali ganjaran yang diberikan kalau kita menginfakkan harta kita. Tapi sayangnya pahala itu tidak Allah tampakkan kepada kita. Seandainya Allah tampakkan kepada kita, maka kita akan berlomba-lomba untuk menginfakkan harta kita. Nah, karena Allah tidak menampakkannya, maka dari itu banyak yang dari kita sayang untuk mengeluarkan harta kita, sayang untuk menginfakkan harta kita. Padahal kalau kita menginfakkan harta kita, kata Allah, akan Allah balas berlipat-lipat kali balasannya. Penjelasan selanjutnya pada surah Saba ayat 39 yang artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi Allah menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak.
Di antaranya yang Allah janjikan adalah bahwa tidak akan berkurang harta karena infak. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, untuk pembangunan masjid, maka masjid itu nantinya akan dipakai orang untuk sholat. Nah, sebanyak apapun orang yang sholat di masjid tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang menginfakkan harta kita pada masjid tersebut. Nah, jadi balasan Allah itu berlipat-lipat kali. Kemudian kita menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, menginfakkan harta kita untuk orang lain, maka nggak mungkin, kata Allah, infak kita itu akan membawa kerugian. Mustahil. Sebagaimana sumpah Nabi, tidak berkurang harta karena sedekah atau infak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan bahwa Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Tidak mungkin 699. Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda atas apa yang kita infakkan tadi. Kemudian Allah menjanjikan akan menambahkan kepada mereka anugerah atau karunia dari Allah yang tidak disebutkan spesifik bentuknya. Nah, bisa jadi berbentuk kebahagiaan. Allah balas karena infak kita tadi, Allah balas berbentuk kebahagiaan. Kemudian berbentuk kehormatan, kemuliaan, dan banyak hal seperti kesenangan, ketenangan, dan seterusnya. Nah, di antara karunia-karunia Allah. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu adalah dengan cara berinfak. Nah, anak-anak setelah mendengarkan dan menyimak materi tadi, tugas kalian adalah menulis materi tambahan yang tidak ada di buku. Salam. Menulisnya itu boleh dirangkum atau ditulis hal-hal yang dianggap penting saja. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.